hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Matirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Meriani dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai asbabun nuzul dan tujuan pembelajarannya mengetahui definisi dari asbabun nuzul, yang kedua macam-macam dari asbabun nuzul, serta yang ketiga yaitu mengetahui urgensi dan kegunaan dari asbabun nuzul.
Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah, adapun materi yang pertama itu mengenai definisi asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara bahasa berarti sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Nah, walaupun pada dasarnya semua peristiwa yang menjadi latar belakang suatu kejadian itu bisa disebut sebagai asbabun nuzul, namun dalam praktik penggunaannya istilah ini secara khusus merujuk pada sebab-sebab yang mendasari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu asbabun nuzul menurut para ulama. Nah, ulama Az-Zarqani mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungannya dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, adapun tokoh ulama Az-Sabuni mengatakan bahwa asbab nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat dari beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Nah, adapun ulama Sufi Shalih mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran sebagai respon atas atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, adapun selanjutnya ulama Mana Al-Qatan mengatakan bahwa asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam asbab an-nuzul. Asbab nuzul dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ta'addud al-asbab wal al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Nah, terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, ayat yang pertama itu Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, ayat-ayat dalam surah tersebut diturunkan sebagai respon terhadap kaum musyrik Makkah sebelum peristiwa hijrah, serta terhadap golongan ahli kitab yang dijumpai di Madinah setelah Nabi melakukan hijrah. Yang kedua, ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu merupakan satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya ada pada Quran surah Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Nah, asbab an-nuzul dari ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Nah, alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun memakan tulang sehingga turunlah Quran surah Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW
meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan, dan akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, surah Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yaitu keadaan sesat atau durhaka. Maka turunlah ayat Quran surah Ad-Dukhan ayat 16. Nah, dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Nah, materi selanjutnya mengenai urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul memiliki peran yang sangat penting dalam penafsiran Al-Quran. Seseorang tidak akan mampu memahami isi Al-Quran dengan baik jika ia tidak mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat. Nah, dengan memahami asbab an-nuzul, seseorang dapat lebih tepat dalam memahami konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan hal ini sangat penting dalam menerapkan ayat-ayat tersebut pada berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, mengabaikan riwayat asbab an-nuzul justru dapat membuka peluang besar terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Nah, manfaat dari mempelajari ilmu asbab an-nuzul yang pertama, membantu seseorang memahami hikmah di balik syariat yang diturunkan berdasarkan sebab tertentu. Yang kedua, memungkinkan seseorang untuk mengenali siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat. Yang ketiga, berguna untuk menentukan apakah suatu ayat memiliki pesan yang bersifat khusus atau umum. Dan yang terakhir, seseorang bisa menyimpulkan bahwa Allah senantiasa memberi perhatian kepada Rasulullah dan senantiasa menyertai hamba-hambanya. Nah, saya ingin mengukur sejauh mana kemampuan dan harian teman-teman dari materi yang sempat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang bisa menyimpulkan materi dari asbab an-nuzul? Ya, kepada saudari Anissa Salsabila dipersilakan. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang saya pahami, yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian asbabun nuzul yang merupakan bentuk idofa dari kata asbab dan nuzul. Kemudian ada pengertian menurut para ulama, dan selanjutnya macam-macam asbabun nuzul, yaitu ada dua, yaitu ta'addud al-asbab wa al-nahi wahid. Kemudian yang kedua ta'addud an-nasir wa al-asbab wahid. Kemudian ada basic dan penggunaan asbabun nuzul yang memiliki di mana asbabun nuzul ini memiliki peran yang sangat penting dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian ada manfaat mempelajari asbabun nuzul, yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama, membantu seseorang memahami hikmah di balik syariat yang diturunkan berdasarkan sebab tertentu. Kemudian yang kedua, memungkinkan seseorang untuk mengenali siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat. Kemudian yang ketiga, berguna untuk menentukan apakah suatu ayat memiliki pesan yang bersifat khusus atau umum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, seseorang bisa menyimpulkan bahwa Allah senantiasa memberikan perhatian kepada Rasulullah dan senantiasa menyertai hamba-hambanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.